saudaraku, nilai neraka yang diancamkan kepadamu. Ini semua bukan menakut-nakuti teman-teman sekalian, tapi sudah menjadi sebuah berita pasti. Tadi saya bilang tanda kutip bocorannya dari Allah. Jangan lalai. Ingat, Atha bin Abi Rabah berkata rahimahullah dengan seorang khalifah sambil menghadap ke wajah raja atau khalifah tersebut, ingatlah wahai Amir Mukminin, kamu lahir di muka bumi ini sendirian, keluar dari rahim ibumu sendirian, tidak menggunakan sehelai kain pun. Kamu pun akan meninggal sendirian, tidak ada sehelai kain pun kecuali kain kafan. Kamu akan dibangkitkan sendirian pada hari kiamat, dan kau akan dihisap sendirian. Perhatikan amal-amalmu, karena tidak akan bermanfaat semua yang ada di sekitarmu ini. Jabatan, casing semuanya ini. Rumah mewah, mobil mewah, kelebihan fisik, casing dunia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat itu semua. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak butuh melihat paras wajahmu dan poster tubuhmu. Mau tampan kah, mau cantik kah, mau putih kah, mau kekar kah, Allah nggak butuh itu. Casing, judulnya sama, manusia. Tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Tidak ada perbedaan itu. Juga Allah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, La farqa baina Arabin wa Ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam selain orang Arab, kecuali kepatuhannya kepada Allah. Makin patuh, makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeleknya paras wajah seseorang, kurangnya fisiknya, kurangnya hartanya, hanya kehidupan dunia. Andai saja ada orang lahir, ini kalau diperumpamakan matanya dua-duanya buta, telinganya tuli, lisannya bisu, kedua tangan dan kakinya puntung, tetap kalau dia berada di atas ketakwaan Allah, dia bisa menjalankan perintah Allah, mungkin dengan panduan kerabatnya, ataupun dirawat oleh kerabatnya yang sehat, yang punya fasilitas dari Allah. Kemudian dia meninggal, dia akan dibangkitkan utuh. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kalau ahli surga insya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya, akan dibangkitkan seperti Adam, 60 siku ke langit. Nggak ada lagi cacatnya. Kecuali ahli neraka, nanti kita akan pelajari, naudzubillah, cacat semuanya. Sakit, menderita, hanya dengan maksiat yang beberapa menit yang dia lakukan. Tapi ahli surga dibangkitkan seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Lebih tinggi dari masjid ini. Poster seseorang, begitu menyampaikan Nabi SAW. Wajahnya seperti Yusuf alaihissalam. Nggak ada lagi orang jelek. Itu cuma di dunia, sebentar. Dan hatinya seperti Ayub. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berkeluh kesah, suka memaafkan orang. Begitu semua hatinya ahli surga. Nggak ada lagi orang saling benci. Bahkan kata para ulama, tidak ada lagi kebencian bagi suami istri yang bercerai. Bagi ahli surga dan ahli surga yang sudah masuk ke dalam surga, pernah ada konflik di dunia, akan hilang semuanya itu. Sebelum masuk surga, akan dibersihkan semua di timbangan amal. Siapa yang punya hak akan ambil, siapa yang melanggar akan diambil darinya. 24 jam semuanya siksaan, semuanya ya menyakitkan. Tapi di neraka teman-teman tidak ada kematian. Jadi 24 jam non-stop disiksa dan dihukum oleh para malaikat yang keras, kasar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah suruh potong-potong, cincang-cincang, nggak ada toleransi. Mereka bukan seperti kita manusia. Malaikat berbeda dengan manusia, selalu patuh kepada Allah dan tidak ada terbawa perasaan seperti kita. Oh kesian nih, kepalanya sudah pecah, keluar darah semuanya, perutnya sudah sobek. Nggak ada bagi malaikat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun syadun ghiladhun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, mumpung masih di dunia, renungi dan dengari baik-baik, resapi, jadikan pegangan